Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang terakhir sebelum kita melakukan penilaian akhir semester. Nah, jadi setelah itu anak-anak akan masuk pada semester 2 di bulan Januari 2021. Namun, sebelum kita memulai pembelajarannya, tidak lupa kita selalu membaca doa. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan anak-anak dibuka terlebih dahulu buku tematiknya halaman 187. Kita mulai pada pembelajaran 5. Bu Guru sudah mempunyai sebuah gambar. Ayo kita amati bersama-sama. Pada gambar tersebut ada sebuah kegiatan, yaitu kerja bakti yang dilakukan oleh warga. Kerja bakti ini dilakukan di taman pada kompleks perumahan Dayu. Ayo kita baca bersama-sama. Warga kompleks perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Ayo mengamati. Amatilah dan bacalah percakapan Dayu bersama orang tua. Dayu, mengapa kita perlu bekerja bakti, Bu? Ibu menjawab, kerja bakti banyak manfaatnya. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Ibu menjawab, sampah ada 2 macam. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, kita sudah membaca percakapan Dayu bersama ibunya. Silakan dibuka halaman 189. Di situ sudah ada sebuah pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Silakan anak-anak dijawab pada buku paket ya. Ayo berdiskusi. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Di sini sudah ada sebuah tabel
di halaman 190. Silakan dibuka terlebih dahulu. Dan ada 3 pertanyaan, lalu kita cari bersama-sama jawaban pada tabel berikut. Soal yang pertama adalah suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maknanya adalah kerja bakti. Soal nomor 2, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru, maknanya adalah daur ulang. Soal yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun adalah tata kota. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan rusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi dari teks di atas adalah tentang manfaat taman kota dan cara menjaga kebersihan. Ayo mengamati. Bu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar, yaitu warga sedang membersihkan taman kota. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman. Tuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Nah, di sini Bu Guru sudah menjawab hasil laporan sederhana, lalu anak-anak tinggal menulis kembali pada halaman 192 ya. Cara menjaga kebersihan taman, yaitu kebersihan taman harus selalu dijaga. Rumput-rumput liar harus dibersihkan secara teratur. Selain itu, bentuk dari tanaman harus dijaga agar tetap indah. Tanaman juga perlu disiram secara teratur. Nah, silakan ditulis kembali ya. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, kira-kira apa ya anak-anak?
Nah, di halaman 193 sudah ada sebuah gambar. Ayo kita amati bersama-sama. Pada gambar tersebut ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan bermusyawarah. Dan gambar yang kedua adalah beribadah bersama atau sholat berjamaah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, musyawarah dan beribadah bersama merupakan wujud sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar atau disebut dengan persatuan. Setelah kita mengetahui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, ada bermusyawarah dan sholat berjamaah bersama. Nah, ayo berdiskusi. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Diskusikanlah dengan orang tuamu. Di halaman 194 sudah ada sebuah tabel contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Silakan anak-anak berdiskusi bersama orang tua. Kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan pada lingkungan sekitarmu atau di rumah? Silakan ditulis di buku paket ya. Kita masuk pada pembelajaran 6 ya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Kita mengetahui jika kita menjaga kelestarian flora dan fauna, hidup kita akan lebih sehat. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Yang pertama, Bu Guru akan memberitahu bagaimana cara menjaga tumbuhan. Ada 6. Yang pertama, melakukan penyiraman air dengan tepat. Yang kedua, memberikan sinar matahari secara merata. Yang ketiga, kontrol suhu dan kelembapan yang pas. Yang keempat, antisipasi hama dan penyakit sejak dini. Yang kelima, potong tanaman yang kering atau mati. Yang keenam, hindari pupuk kimia. Nah, itu adalah cara-cara menjaga tumbuhan supaya lebih sehat. Selanjutnya, bagaimana cara merawat hewan? Yang pertama, perhatikan kondisi hewan yang baru ingin dipelihara.
Yang kedua, menyediakan dan menempatkan kandang hewan peliharaan. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman untuk hewan. Menjaga kebersihan kandang hewan. Yang kelima, berikan perhatian dan juga kasih sayang kepada hewan. Nah, itu adalah cara bagaimana merawat hewan. Silakan tulislah cara menjaga tumbuhan dan hewan pada tabel cerita halaman 200. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Di situ ada Dayu bersama teman-temannya. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman sedang merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah kebersamaan merupakan wujud sebuah persatuan. Nah, jadi ketika kita melakukan secara bersama-sama, kita sudah menerapkan sikap persatuan. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Nah, silakan anak-anak dibuka halaman 201. Di situ sudah ada sebuah pertanyaan. Silakan kerjakan. Mana yang termasuk manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman? Silakan dikerjakan pada buku paket. Halaman 201 ya. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada Udin sedang memegang pot bunga. Dan pot bunga tersebut berbentuk bangun ruang tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Di situ sudah ada bangun ruang berupa tabung. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Seperti gambar tersebut ada gambar yang pertama, tabung berdiri. Gambar yang kedua, tabung berdiri. Gambar yang ketiga, tabung tidur. Gambar yang keempat, kembali lagi tabung berdiri. Gambar yang kelima, tabung berdiri. Gambar yang keenam, sama seperti gambar yang nomor 3, tabung tidur. Gambar yang ketujuh, tabung berdiri. Gambar yang 8, tabung berdiri. Dan gambar yang ke-9 adalah tabung tidur. Nah, di situ adalah pola-pola bangun ruang yang memiliki dua kombinasi. Ada kombinasi tabung berdiri dan tabung tidur. Nah, contoh selanjutnya di situ sudah ada tabung dan kubus. Yang pertama ada tabung berdiri. Yang kedua ada kubus, yang ketiga ada kubus. Yang keempat kembali lagi ke
tabung. Yang kelima ada kubus, dan yang keenam ada kubus. Dan selanjutnya, itu dinamakan pola-pola bangun ruang. Jadi kita mengikuti pola yang pertama dan dilanjutkan dengan sampai yang terakhir. Polanya sama seperti pola yang pertama. Contoh yang selanjutnya, ada tabung, ada kubus, dan ada balok. Nah, ini adalah bangun ruang yang berbeda. Ada 3 ya bangun ruangnya. Nah, kita bikin pola kembali sama seperti pola yang pertama. Ada tabung, ada kubus, dan ada balok. Yang ketiga juga ada tabung, kubus, dan balok. Contoh selanjutnya, ada 2 balok dan 1 kubus. Kita buat pola kembali 2 balok dan 1 kubus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu dinamakan dengan pola bangun ruang. Nah, setelah kita mengetahui urutan pola bentuk bangun ruang, ayo kita berlatih. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut ini. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 6 pada halaman 204. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada Bu Guru melalui via WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya meskipun pembelajaran sudah selesai, namun harus menyiapkan untuk ujian PAS. Tetap semangat belajarnya, jangan malas, rajin sholatnya ya. Saling membantu orang tua, kakak maupun adik. Sekian, Bu Guru akhir terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.